Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati unsur pemerintah setempat yang sempat hadir, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, jamaah Masjid An-Nur yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ta'aziyah yang mudah-mudahan kita orang semuanya masih diberikan oleh Allah usia yang panjang, disehatkan jasmani dan rohaniyahnya, rezekinya semakin bertambah jumlah dan barokahnya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh. Puji syukur hanya milik Allah yang alhamdulillah pada sore hari ini kita orang diundang oleh keluarga untuk bisa menghadiri plus mendoakan kepergian almarhumah beberapa hari yang lalu. Pelayanan keluarga maksimal, setiap orang dikasih 1 dos. Di dalam dos itu ada 2 biji kue, 3. Ada 3. Saya hafal DP isi Pak Musep ini, saya belum makan karena saya siap mau bungkus itu. Bapak Ibu sekalian, keluarga berharap kata orang itu hanya doa. Makanya kita orang datang di sini adalah mari kita orang doakan. Mudah-mudahan almarhumah ini segala kebaikan yang pernah beliau lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sedikit sekalian Pak Anil. Derajatnya diangkat oleh Allah. Dan kuburannya dijadikan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Berapa menit saya dikasih Pak? Oh, setengah jam? Oke, nah dimaksimalkan. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa poin yang perlu ini saya sampaikan. Saya ingin tanya Pak, pernah susah? Pernah atau sering? Antara di muka. Di saat kita orang lagi susah-susahnya, terkadang kalau kita orang susah itu taman sobat jauh jaga pastel jauh lah, apalah, seperti jaga makanan lah, begitu kan? Kadang-kadang sih tidak ada yang begitu di sini. Di saat kita orang lagi susah, orang mulai jauh, tidak ada lagi yang perhatikan sama orang, dan orang bikin saya. Tiba-tiba ada orang datang, dia dapat lihat kita orang yang sebelumnya orang tidak kenal dia. Karena dia dapat lihat orang pemuka bikin saya. Maka dia tanya, lagi ada susah di ibu ini. Palingan orang jawab lagi tanya masalahnya. Tidak dapat lagi kita pemukain sumbeking saya. Itu masalah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia bilang begini, Ibu, kebetulan saya ini punya rezeki lebih, tadi ini lagi tadumpul. Karena saya dapat lihat di ibu lagi susah, saya mau bantu di ibu. Kalau di ibu mau napa uang 100 juta. Kira-kira kata apa yang paling pas terang bilang tadi? Baru dia bilang lagi, tidak usah tukar. Kira-kira kalimat apa yang paling pas yang terang mau bilang pada dia?
Terima kasih tidak cukup. Apa? Tidak ada kalimat yang bisa mewakili perasaannya torang, Pak. Kalau boleh, kalau perlu, di hidung patorang hanya DP bau badan. Di telinga patorang cuma dia punya suara. Di mata patorang cuma dia punya bayangan. Kenapa? Dia bantu di saat orang lain dapat lupa patorang atau bastel lupa patorang. Ya kan? Dan kisah ini akan kita orang sampaikan sama keturunan orang sampai 7 turunan, kalau perlu orang sebutkan semua. Dan kita akan sampaikan terus menerus sama dia. Ya kan? Rasa syukur tidak akan pernah putus karena dia yang bantu sama orang. Pertanyaan saya, apakah kurang dari 100 juta yang Tuhan kasih? Tapi kenapa perlakuan kita orang tidak seperti orang membantu patorang? Kita orang membantu tiap saat bilang terima kasih, makasih Pak, makasih Pak. Tapi Tuhan kasih lebih dari 100 juta, mana syukurnya? Kita orang kadang-kadang tidak tahu diri. Makanya Tuhan bilang, Fabi ayyi ala rabbikuma. Bahasa kasarnya, Pak, tidak tahu diri kamu ini. Sebenarnya apa yang kurang yang tak sama kamu ini, terus seakan-akan Tuhan bilang begitu, Pak. Mungkin Allah ini tidak jaga kolong buang sama dari orang. Ya kan? Itu yang masalahnya. Lihat, Allah kasih banyak hal. Allah hanya butuh syukuri saja. Dengan apa? Dengan ibadah. Suatu ketika Pak, ini orang, dia bikin acara tanpa sepengetahuan orang. Dan ternyata DP acara berpapasan dengan orang pe acara. Baru dia undang orang, dia bikin surat. Saya berharap Tipa untuk bisa datang di acara saya. Kebetulan ini acara penting bagi saya. Saya berharap Ibu dengan Tipa bisa datang. Pertanyaannya, mau datang atau tidak? Mau datang atau tidak? Mau dahulukan DP acara atau terang pe acara? 100 juta tanpa tukar ini, Pak. Apa? Kalau kita akan berusaha datang, kenapa? Dia yang bantu. Orang ini tidak sekaya sekarang, tidak sesukses sekarang. Kalau bukan dia yang bantu, maka semua pekerjaan orang tinggal secara keseluruhan. Secepatnya kita orang datang. Pertanyaannya, apakah sama perlakuannya ketika Tuhan yang undang? Tidak. Itu masalahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah bilang, oke Uti, kalau kamu tidak mau datang di saat kita undang, padahal kita suka kasih semua Uti, apa Tuhan bilang? Kita mau hukum manusia. Caranya bagaimana Allah hukum? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Tatkala kamu mulai cuek dengan saya, kata Tuhan, apa yang Allah bilang? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kita mau kasih mudah dunia ini sama manusia. Anu bo dunia toh hidali mengondel yang belakang uti wahidul mengoli wati dunia dulu. Kalau cuman ini silakan kita kasih. Semakin kamu tidak mau dekat dengan kita mau kasih sukses ngana usaha uti. Ngana punya jabatan kita mau kasih naik terus. Ngana punya penghasilan kita mau kasih ini. Ngana punya anak-anak kita mau kasih sukses secara semuanya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Pada saat semuanya dia miliki, merasa berada di atas awan, muncullah hatta idza farihu, muncullah kenengian dan keangkuhan. Ya kan? Muncullah merasa, bila hemai wa kaya. Mulailah muncul kenengian dan keangkuhan. Hatta idza farihu. Di saat lagi merasa sukses di antara semuanya, merasa memiliki segala-galanya, anak-anaknya tidak ada yang susah. Apa yang Allah bilang? Kalau ngoni tidak bawa sampai, kamu cuek dengan undangan saya, akhadnahu baktatan. Kita mau ambil nikmat hidup dari kalian. Caranya bagaimana? Bukan dimiskinkan, Pak. Dikasih biar dia kaya, tapi dicabut keberkahan dari kekayaan yang dia punya. Semuanya ada, tapi hidupnya susah, Pak. Ya kaya, tapi pilih-pilih makanan. Maka datanglah penyakit sesuai dengan jumlah kekayaan dia. Itu masalah, ya kan? Kita orang miskin lagi nih, Pak, biar pokok kita orang sikat. Pokok santan, makan kacang, kangkung, sikat, Pak. Orang kaya, seandainya orang miskin makan orang pilih-pilih makanan. Karena kenapa? Ada kolesterol, ada asam urat, ada jantung, ada macam-macam, berarti akhadnahu baktatan,
kita mau kasih biar keduniaan fisiknya sama kamu, tapi kita mau ambil kenikmatan dari kamu semuanya. Apa itu? Keberkahan Allah mau ambil dari orang semua. Makanya jangan iri Pak, ketika ada orang kaya tidak jaga Allah sembahyang. Jangan, itu namanya istidraj. Tatkala Allah lagi tidak menyukai seseorang, dibiarkan dia semakin sukses, tapi keberkahan dari sukses itu Allah cabut. Terasa ada tapi setengah mati hidup. Susah Pak. Saya punya kenalan Pak. Pernah kenalan ada orang itu kaya raya Pak. Kaya Pak. Saking kayanya dia itu kalau mau sakit tidak perlu pilih rumah sakit Pak. Tidak perlu dokter yang datang pada dia. Mau sakit mata, ini dokter mata yang datang pada dia Pak. Kalau dia mau sakit Pak, ada 7 orang dia punya dokter pribadi. Itu baru istri, ini orang-orang tahu saya sebut ya. Suaminya orang, tapi luar biasa, kaya. Dokternya 7 orang. Dokter ini. Kalau dia sakit, dokter umum duluan datang. Periksa. Baru itu datang, dia mau telepon dokter yang satu. Datang kari yang masuk punya bagian poli. Gagal sekali Pak. Tidak perlu Mbak antri di rumah sakit, tidak perlu Pak. Apalagi pakai BPJS, tidak pakai. Sekarang ini sepakai BPJS, kelas 3 dan cuek lagi Pak. Tidak ada yang begitu di sini, saya tidak cerita yang di sini. Ya. Tapi kalau yang kelas 3 datang Bapak, sakit. Ada BPJS, iya kelas berapa? Kelas 3, ada KTP, mana? Fotokopi kakak, suara. Ambil dulu. Tidak ada yang begitu di sini kan? Ada. Masa Allah. Tapi kalau yang umum kelas VIP, mari Pak, mari. Saya tidak baca cerita yang di sini Pak. Saya bukan orang sini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahu baktatan. Allah ambil nikmatnya, Allah berikan zahirnya, tapi keberkahan yang dari yang dia punya Allah tidak ada. Diambil. Jadi terasa hambar secara keseluruhan. Orang ini Pak masih lumayan. Kenapa? Masih hidup. Tapi ada yang kedua, hukuman Tuhan apa? Di saat lagi kaya mati. Pergi di pasar dia habis jualan semuanya. DP siang minum kopi mati. Paginya dilantik jadi jabatan A, jabatan B, siang hari tidur siang hilang. Ya kan? Nah, orang yang begini yang masalah. Makanya orang yang model seperti lagi puncak-puncak jayanya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi lagi puncak-puncak jayanya, kemudian Allah ambil nikmat dari orang itu. Sehingga dia menyesal nanti tatkala datang kematian sama dia. Nah, penyesalan itu diabadikan oleh Allah dalam Quran, nanti bisa dia dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Apa Allah bilang sama dia? Ini proposal permohonannya dia sampaikan sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari tolong renungkan betul. Mudah-mudahan bukan orang yang mengajukan proposal ini sama Tuhan. Apa dia bilang sama Tuhan? Tatkala datang kepada mereka kematian, baru dia bilang sama Tuhan, qala rabbirji'un. Tuhan, boleh tidak saya dihidupkan ulang yang kedua kali? Allah tanya, Mbak apa? Bukankah waktu itu hartamu banyak, anakmu sukses, jabatanmu tinggi, kau punya rumah besar dan seterusnya, semua ada kan? Semua orang Balia sama kaum mengiri sebenarnya. Orang lain itu mengiri dengan statusmu, keadaanmu, jabatanmu, semuanya. Apa yang kurang? Bukankah usiamu panjang, kau tidak sakit-sakitan, baru kamu apa? Di saat kau mengatakan qala rabbirji'un, apa dia bilang sama Tuhan? Bapak Ibu sekalian, coba dicatat baik-baik ini. Dia bilang sama Tuhan, kalau engkau memberikan aku kehidupan yang kedua kali, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan beribadah ya Rabb dengan ibadah yang dulu saya ada tinggal. Dulu saya bertetangga dengan Masjid An-Nur, tapi tatkala azan subuh saya tidak bisa datang. Itu yang masalahnya. Kenapa tidak datang? Soalnya yang ajan bikin tak tidur orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak cerita di sini Pak, bukan An-Nur sini yang di sana. Tidak ada begitu di sini. Mamalali. Itu masalahnya. Astagfirullahaladzim. Qala rabbi, ya Rabbi, kalau engkau hidupkan saya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan beribadah dengan ibadah yang dulu saya tinggal. Apa Allah jawab? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Apa Allah jawab? Bahasanya orang,
yang lalu dia jauh. Penyanyi ibu ini nggak boleh pancing. Jangan ngana ungkit. Nah itu Tuhan mau bilang. Terlambat sudah kau datang. Itu yang Tuhan mau bilang kamu. Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Sudah tidak ada guna semuanya. Di saat kamu lagi kaya-kayanya, kamu bikin ada satu usaha. Kamu ingat waktu itu kamu panggil anak-anak panti asuhan kan? Iya, Bapak, baca doa di rumahmu kan? Kau suruh baca Quran kan? Bukankah pada saat engkau meresmikan usahamu, anak-anak panti sementara baca Quran, ada surat cinta yang aku titipkan terhadap dirimu karena kau kaya raya. Apa itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Apa Tuhan bilang? Waktu kamu masih kaya, coba kasih kamari dulu 2,5%. Yang kita bukan minta kamari, kasih kamari dulu. Kamu tidak malu kamu kasih uang anak-anak panti 20.000 baru mau suruh masuk surga? Kamu kira apa 20.000 harga lo surga? Kok malah nih? Iya Pak, tidak ada bagi di sini. Ikan palatonya. Iya Pak. Iya kan 20 orang dia kasih 20.000 baru doakan kamarin sukses, doakan kamarin masuk surga. Ih, patunya. Iya Pak. Itu masalahnya. Astagfirullahaladzim. Bukankah itu semuanya saya kasih baru nanti semua mati baru menyesal? Baru kau bilang kasih hidup kamu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ya Rabbi kasih hidup kemari dulu saya karena dulu saya hidup kaya bunggil prestigi tak tambah bot moi. Itu dia masalahnya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah itu datang dengan rahmatnya di rumahnya orang Pak. Tapi terkadang kita orang menolak rahmat dan keberkahan itu. Lewat apa? Orang ke rumah besar. Baru tak buka pagar sedikit tempo. Hari Jumat datang orang bawa kotak amal. Assalamualaikum. Salam. Apa kotak amal? Lewat dulu tidak ada orang. Baru yang terima tadi siapa? Setan, ibu boleh yang bilang. Itu yang masalahnya. Sebenarnya Pak, Allah sengaja datangkan dari semua rumah yang ada, kita orang ke rumah yang dia singgah akan. Allah ingin akan datangkan keberkahan sebenarnya terampai harta lewat itu kotak amal. Tapi orang punya ekspresi apa? Tidak ada orang dan seterusnya. Bapak terus dulu dan seterusnya. Itu masalahnya. Tapi di saat kadang-kadang ada orang yang ada, orang pebos yang datang, biar tak tutup pagar, dia buka. Joto dulu Pak, joto dulu Pak, mari bolong aku Pak, botei. Itu masalahnya. Tapi di saat ada orang yang compang-camping datang, yang kelihatan memang kusut masai dan seterusnya, pernah tidak mari datang? Mari di sini Pak, ayo makan di sini dulu sama-sama, nanti ini ada. Dalam betul pada tiba sengaja Pak Allah datangkan orang-orang model begitu di rumahnya orang karena Allah pilih di antara semua rumah untuk bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Maka layani orang Pak dengan yang sebaik mungkin. Jangan dianggap biasa orang-orang yang model begitu dari sisi tampilannya biasa saja. Apa yang Nabi sampaikan, rubba ash akbar. Ada orang dari sisi tampilan hati, memang hati lembek yang sayang, pangu, kacau, kanu. Ibu tahu, pangu kok, kacau, pangu. Itu dia Pak. Memang tidak ada ketampilan hati. Di tim lain, pakaiannya cuma itu saja hati. Di atas dengan di bawah, tidak pernah baganti so 2 bulan. Kira-kira bagaimana dia model? Kalau itu orang begitu datang, Pak, orang bagaimana orang pegaya Pak? Orang tutup akan itu kan, itu yang Nabi bilang, madfu'un bil abwab. Kalau kamu datang, orang itu datang sama kamu tutup akan pintu dia. Kamu tutup akan hidung dia. Tapi apabila Rasul sampaikan, lau aqsama ala Allah tidak abar. Satu kali dia angkat tangan sama Tuhan, tidak ada alasan bagi Allah untuk mengatakan tidak dari apa yang dia minta. Makanya syukuri ketika ada orang mungkin dari sisi tampilan hati Allah sondeken saya, dia datang di rumah orang, layani dia dengan sebaik mungkin. Bisa saja keberkahan lewat itu.
Cuman terkadang kita orang tidak mau dengan itu semuanya. Allah Akbar. Bapak Ibu sekalian, makanya mumpung kita orang masih ada, mumpung kita orang masih punya segalanya, makanya Allah inginkan jangan sampai penyesalan itu datang sama kita orang dan kita orang yang sampaikan di akhirat nanti. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, ada tidak di antara orang ini yang diciptakan oleh Allah selain dari tanah? Ada? Coba. Semuanya dari mana? Oke, betul dari tanah? Nah, orang membuktikan dulu. Tanah itu di atas atau di bawah? Oke. Diinjak atau dijinjing? Terkadang kita orang ini, Pak, sadar dari tanah di saat belum jadi apa-apa, belum punya apa-apa. Kita orang sadar kita orang dari tanah, merakyat dan seterusnya, merunduk dan seterusnya. Tapi di saat dia mulai punya apa-apa, punya status, punya jabatan, punya harta, kadang-kadang DP hati kalah langit ketujuh. Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Beheli jadi kepala dusun sampai ke kepala tonyawa DP cara jalan yang tahu. Belum jadi kepala dinas ini anak tahu. Nah, orang di kepala tonyawa ini. DP gaya di kepala tonyawa iki. Ada yang begitu di sini? Banyak loh. Ada hadir. Yang batu jempol ya. Astagfirullah. Lihat tanah ini mengajarkan sama orang, Pak. Kita orang ini berada di bawah, maka biasa saja ini hidup. Coba kita orang lihat tanah, Pak. Ada tanah yang di atasnya semuanya bangunan gagah, bangunan bagus-bagus semua, elit, bangunan mewah. Pernah tidak dapat lihat di atas tanah ketika tanah di atasnya bangunan mewah, dia bagara itu tanah? Ada tidak perubahan tanah? Tidak. Ini tanah mengajarkan sama orang, Pak. Coba sekiranya semakin bagus bangunan di atas tanah, satu kali saja tanam bagara, Pak, retak itu bangunan. Iya kan? Apa yang tanah mengajarkan sama orang? Tanah itu semestinya bisa sombong, Pak. Yang di atasnya ada apa nih? Ada matahari, ada apa macam-macam di sana. Tapi ibu mau pergi di sana, biasa tanah tidak bagara, biasa aja. Tidak ada tanah bagara-bagara di situ kan? Tenang itu tanah. Apa yang tanah mengajarkan? Biar apa yang di atas kamu biasa aja. Kenapa harus mau bagaya? Kenapa harus me ando, me anggaku, plus nenge? Biasa saja. Itu tanah ingin mengajarkan sama orang. Satu kali kau bagara, retak semua bangunan. Kalau kita orang punya semuanya, jangan banyak gaya. Iya, biasa saja. Kalau orang tahu ti ibu itu orang kaya, tidak perlu dengan gaya. Biar bodaster ti ibu pakai, orang bilang mahal sekali itu daster. Kenapa orang kaya yang Pak? Tapi orang-orang miskin begini, Pak. Biar 1 kilo ini mas ibu pakai, orang tiap percaya. Imitasi loh. Itu yang mas. Kenapa? Orang miskin. Makanya kalau orang setahu kaya, tidak usah dukung dengan gaya. Ini kadang orang kaya pegang. Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Yang pala tonyaman. Itu tanah ingin mengajarkan sama orang bagusnya bangunan di atas tanah. Anda tenang saja, tidak usah banyak gaya. Semakin banyak kau pegang, meruntuh itu semuanya. Karena memang orang hidup ini tidak selamanya begini. Makanya orang bilang roda itu selalu berputar. Kadang orang curhatan saya kemarin, Ustaz, kalau memang roda berputar tapi saya ini bagin-bagin terus, saya bilang mungkin kau roda tak taruh di got, Ustaz. Makanya tidak takut. Itu yang masalah. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanah ajarkan sama orang. Jangan sombong, jangan merasa ada. Karena sebenarnya semuanya adalah milik. Sehingga itu ketika ada Allah ingatkan sama orang, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apa Tuhan bilang, hidup ini tidak usah mengeam.
Kenapa? Kamu berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Pada saat ada, akan ada saatnya Anda itu tidak ada. Saya mau tanya, Pak. Ada tidak di antara orang ini yang lahir langsung bisa berjalan? Tidak ada kan? Yang lahir langsung bisa berjalan bawa apa? Bawa sapi, kambing, ayam, itu Pak. Lihat sapi Pak, lahir langsung bisa berjalan. Seiring perjalanan waktu dia semakin gede, semakin besar, sehat. Kira-kira murah atau mahal? Mahal kan? Semakin gede, semakin sehat, semakin mahal. Sebenarnya Pak, sapi itu berhak untuk sombong. Pernah dapat lihat sapi Sumba yang besar sekali, yang mahal sekali, 60 jutaan DP harga, berjalan angka-angka kepala? Wow. Ada? Sebenarnya dia berhak sombong karena dia ada harga. Coba tim. Semakin hari semakin gede. Maafin. Itu kan tim saya termasuk. Coba timu, semakin hari semakin gede. Jangankan orang lain Pak, Ibu, jangankan orang lain, kita itu saja pasti udah pasti. Oh mana nih? Itu tanah ini mengajarkan sama orang Pak. Semestinya sapi itu berhak untuk sombong. Tidak ada orang ini yang lahir langsung pakai baju. Semuanya dalam keadaan telanjang. Kenapa di saat Anda semulai pakai seragam anggupe sombong sekali? So tidak batogor pak orang. Anggu kau mentang-mentang baru lulus ke sana P3K. Kita dapat dengar kemarin nggak tahu apa so. Ternyata DPSK tak tunda. Tidak ada yang begitu di sini Pak. Ada yang begitu di sini? Ada loh. Itu jadi pasal. Maka biasa saja, santai saja. Kita orang lahir tidak pakai baju, apapun embel-embel baju yang orang pakai biasa saja. Kenapa? Akan ada saatnya itu baju orang malu mau pakai. Kapan? Pensiun. Ibu pe baju baru. Biar banyak DP belek-belek kuning minta gantung-gantung. Dia suruh pakai dulu kalau sepensiun. Ya Pak. Itu masalah. Kita pakai baju nggak nembak stres. Itu masalah. Tapi mau tidak ibu pakai. Kenapa? Malu kan? Sadar diri. Sehingga itu di saat masih pakai itu baju santai itu. Biasa saja. Akan ada saatnya kita orang itu ketika tidak pakai itu baju, orang mau bakisa di saat kita orang masih pakai. Dulu itu tiba masalah. Kita pemantan kepala bagian kemarin anak tahu. Ya ilang, ya Pak Ili, aduh, ya ilang anak tahu semua hal itu di kantor sama-sama kita satu bagian, satu ingat tahu. Kita yang membuat DP perencanaan, kita yang bikin DP proposalnya. Percaya di kemarin anak tahu dia cuma tanda tangan, dia dapat lupa kita kan. Tidak ada yang begitu di sini. Ada. Ibu teta tawain bikin tersinggung. Asli. Makanya Bapak Ibu sekalian, di saat kita orang masih punya status itu, jangan ingat baik-baik akan ada saatnya kita orang tidak berada pada status itu, sehingga ketika kita orang tidak ada, orang ingat orang baik tulus. Makanya di saat kita orang ada, hidup ini biasa saja. Yang penyakit hidup ini Pak adalah apa itu yang bikin lupa daratan, bikin sombong sama orang dan seterusnya, karena ada penyakitnya merasa ada atau ingin dianggap ada. Orang itu kalau sudah mulai merasa ada dan ingin dianggap ada, biasanya gampang meremehkan sama orang. Coba jangan anggap dia, mau dapat lihat di situ dia itu betul atau tidak. Coba jangan panggil tipe haji dia. Coba dulu. Mau lihat dia muka. Mau mujur tidak ada tipe umroh Pak. Tipe umroh dengan ibu umroh mujur tidak. Karena panggil Pak umroh yang mana yang sana? Oh, karena tidak tahu yang Pak umroh yang sana siapa so? Kredit itu mana?
masa orang. Iya. Dia ada pergi buat 2 juta, mana tahu pulang kamar 2 tahun dia. Itu pun 1 bulan tak tunggak. Tidak ada yang begitu di sini. Makanya jangan wawah ya Pak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kain 1 jam. Lagi. Setengah jam tadi tipe ada bilang mana nih? Lagi. Bapak Ibu sekalian, itu tanah ajarkan sama kedua itu orang. Yang berikut tanah ajarkan sama orang apa Pak? Karena memang orang dari tanah. Ada tidak tanah yang Bapak pilih-pilih tanaman? Ada di mana? Ibu Bapak tanah misalnya milu di satu pekarangan itu, ada tidak? Di mana milu semua tidak ada rumput di situ? Ada? Ada tidak? Di mana? Saya pilih apa? Ibu Bapak tanam rumpuh, milu tidak ada satu bin pun rumpuh hidup di situ. Tidak ada. Tidak ada kan? Pasti ada tanaman, ada rumput. Tapi lihat perlakuan tanah. Tanah Pak tidak pernah beda-bedakan itu antara rumpuh dengan tanaman. Tanah tidak pernah menolak rumpuh. Siapa somana berumpuh le? Tidak kan? Tanah tidak mengagung-agungkan milu karena ada buah, mengagung-agungkan jambu karena ada buah. Tidak Pak. Yang ada buah ataupun tidak ada buah, perlakuan tanah kepada semuanya sama. Kenapa kita orang dari tanah, kalau dengan orang ada, sopan sekali Pak. Gimana nih? Karena kadang-kadang kita orang ini Pak, ringan tangan dengan orang ada, bunggili piita dengan orang tidak ada. Tidak ada yang begitu di sini. Senyum gagah dengan orang ada, huto-huto dengan orang tidak ada. Tidak ada yang begitu di sini. Ada? Ada hadir? Jangan batunjuk. Itu tanah ingin mengajarkan sama orang, apapun bentuk tanamannya harus dianggap semuanya sama. Jangan beda-beda. Ya kan? Bagaimanapun banyaknya buah tanah, buah itu ini, tanah menganggap biasa saja. Tidak ada yang beda. Itu tanah ingin mengajarkan sama orang Bapak Ibu sekalian. Yang berikut lihat tanah ingin ajarkan. Ada tidak tanah itu yang bunggil? Sekerdil-kerdilnya tanah Pak. Kita orang mau tanam di tanah yang kerdil, anggaplah orang tanam milu. Mau hidup kamar dia 1 meter kotor Pak, DP tinggi. Tapi dia tetap mau buah. Milu itu Pak, kalau kerdil ya, orang kan tanam 1 butir. Dia balas 1 pohon di tanah yang gersang atau di tanah yang tandus, apa yang terjadi? Dia balas kamar dia hidup memang mau pendek. DP buah tetap ada 1 tongkol. 1 tongkol di tempat yang kerdil itu antara 5 sampai 15 butir. 1 biji. Padahal kerdil kan? Tapi bayangkan, kerdil dia, kita orang tanam 1, dia balas kamar banyak. Bagaimana kalau kita orang tanam di tanah yang subur Pak? Subur, kemudian ditambah pupuk. Lihat DP hasil. Kita orang tanam 1 biji. Dia balas 1 pohon. 1 pohon dia balas 2 tongkol. Basar-basar lagi. 1 tongkol yang besar itu Pak, kurang lebih 25 ruas. 25 ruas itu panjang-panjang begitu. 1 ruas baris itu dia antara 75 sampai 100 butir. Coba bayangkan, dia kalau 15 atau 25 butir ruas itu 1 tongkol dikali 2 tongkol, kira-kira berapa ratus biji? Padahal yang dikasih cuma kenapa dia balas? Karena subur. Kenapa kita orang semakin ada semakin bunggil? Semakin banyak penghasilan, kenapa susah sekali membantu Pak orang? Kenapa dia susah membantu Pak? Karena di kreditnya juga masih banyak. Auto kredit, rumah juga kredit, motor juga kredit. Itu yang musik. Astagfirullah. Padahal tanah ingin mengajarkan sama orang, semakin subur kau, semakin banyak penghasilan, subur kau punya jabatan, subur kau punya status, banyaklah memberi sama Kalau Mbak kasih syaratnya harus 1, supaya Allah mau terima apa yang orang kasih. Apa itu?
pambol itu tunggil kalau bakas. Jangan ada polong buang. Kalau mbak polong buang Pak, maka sebanyak apapun yang dikasih tidak akan ada gunanya di hadapan Tuhan. Itu Allah yang tegaskan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Banyak yang kamu kasih, tapi di saat kamu kasih jaga bapolong buang, maka apapun yang dikasih tidak ada guna sama sekali di hadapan Tuhan. Allah butuh apa? Kalau mbak kasih kalau ikhlas, maka Allah balas dengan luar biasa. Allah berikan motivasi supaya orang ikhlas dalam memberi. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu yang kamu kasih, asal ikhlas mau kasih, tidak harus mau disuruh puji orang, tidak harus mau disuruh dianggap orang. Tuhan bilang apa? Kita balas dengan 700 kali lipat. Contoh kasusnya sama dengan tanah tadi. Ditanam 1 biji nyilu, dia balas 2 tongkol. 1 tongkol ratusan biji. Padahal yang ditanam 1 biji. Coba bayangkan Pak, sekiranya 1 kali panen saja tanah itu mungkin. DP tanaman semuanya subur Pak, tapi tidak ada satupun yang berbuah. Bagaimana terang kehidupan? 1 Gorontalo ini tanam di sawah subur Pak, tapi tidak ada yang berbuah. Kira-kira bagaimana kehidupannya? Krisis pangan, orang kelaparan di mana-mana dan seterusnya. Itu tanah mengajarkan sama orang, jangan pabungki. Banyaklah memberi dengan Kenapa? Karena salah satu amalan yang kita orang muda perasa sampai kita orang meninggal, salah satunya adalah sedekah jariyah. Banyak memberi dengan ada panti asuhan, ada pesantren, ada taman pengajian, ada rumah Quran. Bagilah itu semuanya. Kebetulan saya juga punya rumah Quran yang sementara pembangunan sekarang. Tidak bacuratin mau bakas tahu. Itu masalahnya. Selama masih digunakan itu dia Pak, maka selama itu juga dia punya pahala mengalir terus sama orang semua. Bapak Ibu sekalian, kebetulan sekarang itu masih butuh. Apa yang saya butuhin sekarang ini? Pembayaran gas. Alhamdulillah sudah 2 pekan saya belum dapat bayar. Saya tidak bacura sama keluarga, mungkin ibu-ibu makan. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanah ingin mengajarkan sama orang, berbagilah dengan terakhir dia tanah ajarkan sama orang Pak. Saya mau tanya. Bangkai, kalau ada bangkai, tempat paling nyaman dan paling aman mau taruhakan di mana? Di mana? Kenapa kita orang dapat tahu kita orang punya lampu keburukan? Kita orang angkat teru. Jaga bilang-bilang pak orang, maksudnya itu apa? Kita orang ini kan dari tanah. Kalau ada yang busuk, tabung dalam tanah. Jangan taruh di atas, semua orang udah dapat tahu. Kenapa kita orang dari tanah, kita orang yang berbeda dengan orang dia punya keburukan? Itu yang orang angkat terus. Bilang sana, bilang sini, sudutkan sana, sudutkan sini, dan seterusnya. Kita orang ini dari tanah. Apapun bangkainya taruh aman semuanya. Itu tanah yang mengajarkan sama orang. Kalaupun Anda tidak suka itu orang, Pak, Ibu sekalian, kalau Ibu dengan Bapak tidak suka itu orang, apa yang Tuhan ingatkan? Kalau memang tidak suka, jangan bercerita di belakang layar. Bilang langsung. Apa dia susah orang mau bilang, Pak saya tidak suka Pak. Daripada mau bilang-bilang Pak orang, ini Pak, baku duduk bersama-sama, gagah dia senyum. Kata-kata gagah, baku pisah. Itu masalahnya. Makanya Ibu saya sering bilang, jangan percaya orang pesenyum sekarang ini Pak. Kadang-kadang palsu sama dalam pesenyum ini Pak. Kau baku muka dengan orang itu, ya Ibu. Ya, jo, baku pisah. Ada yang begitu di sini? Masalah. Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tanah ingin mengajarkan sama orang, kalau ada yang kurang dengan orang, jangan bicarakan ke orang terakhir. Yang berapa ini? Mana nih orang? Mana nih? Iya lagi madoa kan?
Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.